Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 Bisnis Digital. Saya sendiri Briliana Nurfadilah yang bertugas membuat PPT. Saya Rosita Anjani Putri, saya bertugas untuk membuat tabel stok barang dan tabel penjualan dan query yang menggunakan operator pada DML. Dan saya Adinda Nur Fatimah dengan NIM 420230190006 yang bertugas membuat gambar IRD dan membuat query yang menggunakan operator pada DML, yaitu Data Manipulation Language. Saya Ulifatul Aini dengan NIM 4202301900004 yang bertugas membuat tabel pelanggan dan tabel transaksi yang menggunakan query operator DML tabel. Saya Nabila Niswah, NIM 4202301900029. Tugas saya membuat tabel pemasok pengiriman dengan query yang menggunakan operator DML. Di sini kami akan menjelaskan isi dari PPT yang kami buat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Basis Data. Slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Adinda Nur. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu permasalahan. Seiring waktu, jumlah pelanggan dan produk yang ditawarkan terus bertambah, super grosir menghadapi kesulitan dalam mengelola data secara efisien. Data yang perlu dikelola seperti stok barang, penjualan, pelanggan, transaksi, pemasok, dan pengiriman. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sebuah sistem basis data untuk mempermudah operasional mereka. Next. Sebelum masuk ke sistem basis data, berikut adalah beberapa yang memang perlu dipahami sebelum masuk ke sistem basis data. Yang pertama yaitu entitas. Entitas sebenarnya sebelumnya sudah saya sebutkan tadi di permasalahan data yang perlu diolah, yaitu entitas. Yang pertama, entitas adalah suatu objek atau hal yang dapat dikenali secara unik dan memiliki data atau informasi yang relevan untuk disimpan dalam basis data. Yang kedua yaitu atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti yang menggambarkan sebuah entitas. Yang ketiga yaitu relasi. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas yang saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam suatu sistem. Jadi relasi ini adalah kata kerja yang menghubungkan antara entitas satu ke entitas lainnya. Yang keempat yaitu kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah hubungan yang dapat terjadi antara dua entitas dalam suatu relasi. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada entitas dan atribut. Entitas di sini yang pertama ada stok barang. Entitas stok barang mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada ID pelanggan, nama barang, harga, stok, deskripsi, dan kategori. Yang kedua yaitu ada entitas penjualan yang memiliki atribut ID pesanan, tanggal pesanan, status pesanan, ID pelanggan, ID produk, dan jumlah pesanan. Yang ketiga yaitu ada entitas pelanggan yang mempunyai atribut ID pelanggan, nama, telepon, dan alamat. Yang keempat yaitu ada transaksi yang mempunyai atribut ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, metode pembayaran, total harga, dan ID karyawan. Yang kelima, selanjutnya ada entitas pemasok yang mempunyai atribut ID pemasok, nama pemasok, kontak, nomor telepon. Dan entitas selanjutnya yang terakhir yaitu ada entitas pengiriman yang mempunyai atribut ID pengiriman, tanggal pengiriman, status pengiriman, ID pesanan, biaya pengiriman, dan kurir. Next. Untuk relasi dan kardinalitasnya saya jelaskan ketika sudah ada gambarnya saja. Next. Baik, selanjutnya yaitu gambar IRD-nya. Di sini entitas dilambangkan dengan persegi panjang dan atributnya dilambangkan dengan oval atau elips. Untuk relasinya dilambangkan dengan belah ketupat. Nah, di sini tertera
sesuai dengan gambarnya, eh, entitas pertama yaitu ada stok barang yang dilambangkan dengan persegi panjang, mempunyai beberapa atribut yang sudah saya jelaskan tadi dengan dilambangkan elips. Yang entitas stok barang dihubungkan dengan entitas penjualan, dihubungkan dengan relasi mempengaruhi yang dilambangkan dengan belah ketupat. Baik, untuk kardinalitasnya, begitupun seterusnya ya, untuk beberapa entitas dihubungkan dengan relasi yang sudah tertera di gambar. Untuk kardinalitasnya yang pertama, banyak stok barang mempengaruhi lebih dari satu penjualan. Begitupun sebaliknya, banyak penjualan dipengaruhi oleh lebih dari satu stok barang. Jadi untuk kardinalitasnya many to many. Selanjutnya entitas penjualan dan entitas pelanggan. Jadi banyak penjualan dipengaruhi oleh lebih dari satu pelanggan. Begitupun juga sebaliknya, banyak pelanggan mempengaruhi lebih dari satu penjualan. Jadi kardinalitasnya many to many. Selanjutnya entitas pelanggan ke entitas transaksi. Jadi banyak pelanggan melakukan lebih dari satu transaksi. Sebaliknya juga banyak transaksi dilakukan oleh lebih dari satu pelanggan. Jadi kardinalitasnya many to many. Selanjutnya yaitu ada transaksi ke pemasok. Jadi banyak transaksi diterima lebih dari satu pemasok dan banyak pemasok menerima lebih dari satu transaksi. Jadi kardinalitasnya juga many to many. Selanjutnya pemasok ke pengiriman. Banyak pemasok melakukan lebih dari satu pengiriman. Begitupun sebaliknya, banyak pengiriman dilakukan lebih dari satu pemasok. Kardinalitasnya juga many to many. Yang terakhir yaitu stok barang ke pemasok. Jadi banyak stok barang disuplai oleh lebih dari satu pemasok. Begitupun sebaliknya, banyak pemasok menyuplai lebih dari satu stok barang. Jadi kardinalitas di sini dari semua gambar IRD yaitu many to many. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Lalu di sini saya akan menjelaskan transformasi ERD ke DBMS MySQL. Yang pertama, kita akan membuat tabel dengan entitas stok barang yang beratribut ID produk, nama barang, stok, harga, dan kategori. Lalu yang kedua yaitu memasukkan values pada kolom. Seperti contoh ada ID produk diisi dengan kode A0001, nama barangnya Rinso, lalu stoknya 10 kardus dengan harga 76.000. Lalu yang terakhir kategorinya kita isi dengan deterjen. Begitupun seterusnya ya. Dan hasilnya dapat dilihat di bawah. Next. Lalu slide selanjutnya ini juga sama seperti slide sebelumnya. Bedanya kita membuat tabel penjualan dengan memasukkan entitas seperti ID pesanan, tanggal pesan, status pesanan, ID pelanggan, dan jumlah pesanan. Setelah itu, sama kayak tadi, kita memasukkan values pada kolom seperti contoh ID pesanan, kita isi dengan kode C0001, lalu tanggal pesan diisi dengan tanggal 6 bulan November tahun 2024. Status pesanan kita isi selesai, terus ID pelanggan kita isi dengan kode B0001, dan jumlah pesanan diisi 5. Begitupun seterusnya. Dan hasilnya ketika di-run dapat dilihat di bawah. Next akan dijelaskan oleh Uli. Selanjutnya yaitu tabel pelanggan
melengkapi tabel pelanggan dengan atribut ID pelanggan tipe varchar dengan panjang hingga 50 karakter, primary key, nama pelanggan dengan tipe varchar dengan panjang hingga 100 karakter, alamat dengan tipe varchar dengan panjang hingga 100 karakter, telepon dengan tipe varchar dengan panjang hingga 50 karakter. Insert yang selanjutnya memasukkan values pada kolom. Insert into digunakan untuk menambahkan data baru ke pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon. Values digunakan untuk mendefinisikan nilai-nilai yang dimasukkan untuk setiap kolom. Dengan contoh datanya, ID pelanggan diisi dengan B001, nama pelanggan diisi dengan Erwin, alamat pelanggan diisi dengan Desa Undaan Tengah, RT 3, RW 5, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, telepon 081510215613. Dengan data seterusnya sudah tertera di gambar tabel di bawah. Selanjutnya, next. Membuat tabel transaksi. Dengan atribut ID transaksi, dengan tipe varchar, panjang hingga 50 karakter, primary key, tanggal transaksi, dengan tipe dateman, digunakan untuk tanggal dan waktu, not null digunakan untuk wajib diisi, ID pelanggan dengan tipe varchar, ID pelanggan dengan tipe varchar, panjang hingga 100 karakter. ID karyawan menggunakan tipe varchar dengan panjang 100 karakter. Total harga menggunakan tipe in unsigned digunakan in untuk menyimpan angka, unsigned untuk membatasi nilai hanya ke angka positif, tidak mengizinkan angka negatif. Not null digunakan untuk memastikan data wajib diisi. Metode pembayaran dengan tipe varchar dengan panjang hingga 100 karakter. Selanjutnya, memasukkan values pada kolom. Insert into digunakan untuk menambahkan data baru transaksi. Values digunakan untuk mendefinisikan nilai-nilai yang dimasukkan untuk setiap kolom. Baris pertama, ID transaksi diisi dengan F001, tanggal transaksi diisi dengan 2023 10 bulan 10 hari 1 jam 10.00. ID pelanggan B001 mengikuti data pelanggan tadi. ID karyawan K001, total harga 15.000, metode pembayaran transfer. Data seterusnya bisa dilihat gambar tabel di bawah. Select from transaksi digunakan untuk menampilkan data. Next. Selanjutnya dari tabel pemasok, create table pemasok, lalu kita masukkan atributnya yaitu ID pemasok dengan tipe varchar 50 karakter, primary key, dan nama pemasok varchar 100 karakter, lalu kontak varchar 100 karakter, lalu nomor telepon
Selanjutnya, kita masukkan insert info pemasok, ide pemasok, values E001, nama pemasok PT Sumber Rezeki, kontak Budi Santoso, dan nomor telepon 081 2345689 dan seterusnya. Lalu select from pemasok, kita bisa run, kemudian seperti di bawah. E001 PT Sumber Rezeki, kontaknya Budi Susanto, telepon 081234566789 dan seterusnya. Slide selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, pengirim, membuat tabel pengiriman, create tabel pengirim, lalu masukkan atributnya, ada ide pengirim, varcha, 50 karakter, prima key, tanggal pengirim, date, status pengirim, values, lalu biaya pengiriman, lalu kurir. Lalu kita masukkan insert info pengiriman, atributnya ide pengirim, tanggal pengirim, status pengiriman, ide pesanan, biaya pengiriman, dan kurir. Lalu values kita masukkan ide pengirimnya G001, tanggal pengirimannya tahun 2024, bulan 11, tanggal 6, status pengirimannya kita buat selesai, ide pesanannya B0001, biaya pengirimannya 50, kurirnya A, dan selanjutnya seterusnya. Lalu kita bisa select from pengiriman, lalu kita run, hasilnya seperti di bawah ini. Ide pengirimannya P0001, tanggal pengirimannya 2024, bulan 11, tanggal 6, status pengirimannya selesai, ide pesanannya B001, biaya pengirimannya 50, kurirnya A, dan bisa dilihat selanjutnya. Next, Mbak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Revika. Selanjutnya yaitu contoh query berdasarkan penjelasan materi-materi yang sebelumnya. Di sini kita memilih query yang pertama adalah query memilih data dengan bahasa query yaitu select. Caranya kita memasukkan bahasa select bintang from nama tabel yaitu stok barang where di mana harga kurang dari 40.000, dan jika di run kemudian tampillah tabel stok barang dengan harga kurang dari 40.000. Di sini keluar ID produknya A0005 dengan nama barang taro, stoknya 2 kardus, harganya 25.000 dan kategorinya snack. Yang kedua ada ID produk A0006, nama barangnya potato, stoknya 1 kardus, harganya 25.000, kategorinya sama snack. Lalu yang kedua, untuk query memilih data juga bisa menggunakan bahasa sebagai berikut, yaitu select, kemudian kita memilih kolom-kolom yang ingin kita tampilkan. Ini kita ingin menampilkan kolom ID produk, nama barang, harga, kategori, from dari tabel stok barang di mana harga lebih dari 50.000. Dan jika di run, tampillah tabel dengan harga lebih dari 50.000 dengan ID produk A0001 dan ID produk A002, nama barangnya Renso dan Soklin, harganya 76.000 untuk Renso dan 54.000 untuk Soklin. Kategorinya sama yaitu deterjen. Lalu yang kedua kita memilih query memperbarui data dengan bahasa query yaitu update. Untuk bahasa query-nya bisa kita gunakan update, nama tabel yaitu penjualan set, nama kolom status pesanan menjadi terkirim where di mana ID pelanggannya B002 dan ID pesanannya C0002. Where ini kita usahakan kita tampilkan dari primary key.
Lalu jangan lupa untuk select bintang from nama tabel yaitu penjualan untuk menampilkan data-data yang sudah kita perbarui, yaitu sebagai berikut. Untuk tabel ID pesanan C0002 berubah menjadi status pesanan menjadi terkirim dari yang semula itu selesai. Lalu yang kedua masih memperbarui data yaitu update pemasok dari tabel pemasok, set nama kolomnya telepon menjadi 083-456-78765, di mana ID pemasoknya primary key-nya itu E0003. Lalu kita select bintang from nama tabelnya yaitu pemasok, lalu kita run menjadi di sini dengan ID pemasok E0003 sudah berubah teleponnya seperti yang kita perbarui tadi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, query menambahkan data. Query menambahkan data di sini menggunakan bahasa insert untuk dengan memasukkan nama tabel data yaitu pelanggan, ID-nya sesuai nama kolomnya sesuai yang kita inginkan, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon dengan value PIN 0005 dengan nama Rara, alamatnya Desa Mijen, RT 03 RW 04 dengan nomor telepon 089 bla 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 bla. Dan juga kita juga menambahkan data lagi, yaitu dengan values B0006 namanya Abduna dengan alamat Gripik RT 10 RW 30 dengan teleponnya 082 902 dan seterusnya. Lalu nggak lupa kita tampilkan bahasa select bintang from pelanggan untuk menampilkan data yang sudah kita perbarui atau data yang sudah kita tambahkan, yaitu tampillah sebuah data baru dengan ID pelanggan B0005 dan B0006 dengan nama Rara dan Ardana. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.